Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la rabba siwa, wala ma'buda illa iya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat religi dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika mengutus Walid bin Uqbah untuk mendatangi kaum Bani Al-Mustalik, yaitu mengambil zakat yang telah disepakati. Maka berangkatlah Walid bin Uqbah ini ke kaum Bani Al-Mustalik. Akan tetapi, sahabat religi yang berbahagia, ketika Walid bin Uqbah baru saja keluar dari kota Madinah, beliau balik lagi ketemu dengan Rasulullah. Dan setelah ketemu dengan Rasulullah, Walid bin Uqbah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah sampai di kaum Bani Al-Mustalik. Akan tetapi kaum Bani Al-Mustalik tidak mau memberikan zakatnya. Bahkan dia hendak membunuhku." Maka Rasulullah pun terkejut mendengarkan laporan dari Walid bin Uqbah ini. Sahabat religi yang berbahagia, siapakah kaum Bani Al-Mustalik itu? Al-Haris bin Abi Yi'rar adalah salah satu tokoh pembesar dari kaum Bani Al-Mustalik. Ketika ketemu dengan Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Dan Al-Haris pun tertarik dengan dakwah Rasul sehingga dia masuk agama Islam. Kemudian Rasulullah menyampaikan perintahnya, meminta kepada Al-Haris agar mau mengeluarkan zakat. Maka Al-Haris pun menyanggupinya, bahkan minta izin kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, baik, saya akan kembali ke kaumku Bani Al-Mustalik dan saya akan menyampaikan perintah ini. Jika kaumku menyambut baik perintah ini, maka kami akan siap mengumpulkan zakat dan kita akan tentukan tanggal pengambilannya." Maka berangkatlah Al-Haris ke kaum Bani Al-Mustalik. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika sampai di kaum Bani Al-Mustalik, Al-Haris menyampaikan semua pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhasil mengumpulkan zakat dari kaum Bani Al-Mustalik. Maka Al-Haris bin Abi Yi'rar ini pun menyampaikan kepada Rasulullah untuk segera mengambil zakat yang telah dikumpulkan. Akan tetapi Walid bin Uqbah yang diutus oleh Rasulullah tidak sampai ke kaum Bani Al-Mustalik, bahkan memberikan berita informasi yang tidak benar. Sehingga Rasul pun mengutus rombongan yang lain dalam jumlah yang lebih besar untuk bertemu kaum Bani Al-Mustalik. Di lain pihak, kaum Bani Al-Mustalik, Abi Yi'rar ini menunggu-nunggu kedatangan utusan Rasul. Kenapa tidak datang juga di waktu yang telah ditentukan? Padahal Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Maka timbullah praduga-praduga, yaitu bahwa mungkin Allah dan Rasul murka kepada kita sehingga tidak mau mengutus utusannya kepada kita. Dipanggillah tokoh-tokoh dari kaum Bani Al-Mustalik tersebut untuk musyawarah. Kenapa ini sampai terjadi pada kita? Padahal Rasul tidak mungkin mendustai janjinya. Ini mungkin murka kepada kita. Disepakatilah kita kalau gitu harus berangkat menuju Madinah bertemu dengan Rasul. Berangkatlah kaum Bani Al-Mustalik ini dipimpin oleh Abi Yi'rar, Al-Haris bin Abi Yi'rar. Kemudian setelah sampai di perbatasan kota Madinah, ketemu juga dengan rombongan Rasulullah yang juga ingin ketemu dengan kaum Bani Al-Mustalik. Di antara rombongan Rasulullah itu ada yang mengenal Al-Haris bin Abi Yi'rar. Maka dikepunglah rombongan Al-Mustalik tersebut. Kemudian ditanya oleh Al-Haris,
siapakah Anda? Untuk apa Anda ini? Dijawab oleh rombongan Nabi, saya utusan Rasul. Saya datang untuk bertemu dengan Al-Haris bin Abi Irar. Dijawab lagi oleh Al-Haris, ada apa ketemu denganku? Dijawab oleh rombongan Nabi, sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Walid bin Uqbah untuk mendatangi kaum Bani Al-Mustalik mengambil zakat yang telah disepakati. Akan tetapi ketika sampai utusan Rasul tersebut di kaum Bani Al-Mustalik, engkau tidak mau memberikan zakatnya, bahkan engkau ingin membunuhnya. Mendengar laporan tersebut, Al-Haris terkejut. Dan Al-Haris pun menjawab, siapa Walid bin Uqbah itu? Kami tidak kenal. Dia pun tidak sampai ke kaum Bani Al-Mustalik. Dan kami pun tidak ada rencana untuk membunuhnya. Apalagi datang untuk mengambil zakat yang telah disepakati kami dengan Rasul. Maka hampir saja terjadi pertikaian, masing-masing kukuh dengan pendapatnya, sehingga disepakati kalau gitu kita ketemu Rasul saja di Madinah. Berangkatlah kedua rombongan ini ke Madinah bertemu dengan Rasul. Sesampai di hadapan Rasul, Rasul pun bertanya hal yang sama. Hai Haris bin Abi Irar, kenapa ketika kami mengutus Walid bin Uqbah engkau enggan mengeluarkan zakat, padahal kita sudah sepakati bahkan engkau ingin membunuhnya? Maka dijelaskanlah oleh Al-Haris bin Abi Irar, itu tidak benar ya Rasulullah. Walid bin Uqbah tidak pernah sampai ke kaum Bani Al-Mustalik dan kami pun tidak ada rencana untuk membunuhnya. Maka turunlah Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik membawa berita yang penting, fatabayyanu, maka telitilah berita tersebut. Kenapa? Ang tusibu qaumam bijahalatin patusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak mendatangkan suatu musibah kepada suatu kaum karena ketidaktahuan kamu akan informasi itu, sehingga kamu akan menyesal atas perbuatan kamu itu. Sahabat religi yang berbahagia, firman Allah ini sangat jelas buat kita bahwa pertama, ketika kita menerima berita-berita, informasi-informasi, apalagi dari kaum fasik, Allah perintahkan fatabayyanu, teliti kebenarannya. Sekarang apalagi zaman media sosial, berita-berita tersebut mudah kita share dan mudah kita dapati melalui alat-alat media sosial. Apakah itu handphone, WA-nya, FB-nya, Instagram-nya. Kita sebagai seorang muslim sudah diperingatkan oleh Allah, fatabayyanu, hati-hati. Hati-hati dalam mengirim informasi, hati-hati di dalam menerima informasi, dan hati-hati dalam mengeksekusi informasi tersebut. Supaya kita tidak mendatangkan musibah, mendatangkan suatu kecelakaan, masalah kepada suatu kaum, karena kita nggak tahu informasi yang sebenarnya, sehingga kita menjadi menyesal. Sahabat religi yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga hati kita dari mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, apalagi itu tidak benar, apalagi itu berita yang bohong. Dan juga kita di dalam menerima berita informasi, telitilah apakah itu benar atau tidak. Kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Jika kamu beriman pada Allah dan juga akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Sahabat religi yang berbahagia, itulah hikmah daripada
turunnya surat Al-Hujurat ayat 49, surat ke-49 ayat 6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir batin dalam menjalankan amanah ini. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.